Halo para investor semuanya. Di video kali ini saya ingin membahas gimana caranya atau sedikit tips ya gimana caranya memilih sekuritas ya. Karena tanpa adanya sekuritas kalian tidak bisa melakukan yang namanya transaksi jual beli saham. Ya, saya akan membahasnya setelah yang satu ini. Sedikit introduction atau sedikit perkenalan tentang saham ya buat yang belum tahu. Saham itu adalah bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Kalau misalnya kalian beli saham ABCD, artinya kalian ikut memiliki bisnis dari si ABCD tersebut. Misalnya si ABCD berbisnis restoran, artinya kalian juga ikut memiliki restoran tersebut. Ya ingat ya, ini ABCD ini cuman sekedar ilustrasi aja. Nah, kalau misalnya kalian udah paham membeli saham adalah ikut menjadi pemilik bisnis tersebut, yang perlu kalian lakukan terlebih dahulu adalah membuka account di sekuritas. Ya, account di sekuritas, daftarnya bisa kalian lihat di Bursa Efek Indonesia ya. Ada banyak sekali sekuritas di Bursa Efek Indonesia yang bisa kalian pilih. Nah, tapi ada sedikit tips-tips atau sedikit saran ya buat kalian dalam memilih sekuritas ini. Pertimbangan-pertimbangan apa aja sih yang perlu kalian pikirkan ketika memilih sekuritas? Sekuritas itu apa sih sebenarnya? Ya, sekuritas ini sebenarnya adalah penengah antara pembeli dan penjual. Misalnya saya ingin membeli saham. Saya nggak bisa langsung datang ke orang yang ingin menjual saham, tapi saya harus melakukan order melalui yang namanya sekuritas. Ya misalnya saya bilang ke sekuritas, saya mau beli saham ABCD di harga 1000. Nah terus misalnya penjualnya atau si B misalnya ingin menjual saham ABCD seharga 1000 juga. Nah karena saya ingin membeli di harga 1000, si B ingin menjual di harga 1000, nah itu harus melalui si sekuritas ini. Akhirnya barulah kejadian transaksi jual beli saham ABCD di harga 1000 ini. Jadi boleh dikatakan sekuritas ini adalah brokernya ya, sama kayak misalnya kita mau jual beli tanah, ada broker yang datang ke kita, ada tanah nih dijual di daerah A gitu misalnya. Ya udah baru nanti kita datang melalui broker itu yang memperkenalkan penjualnya kepada kita. Ya simpelnya sih sekuritas itu sama seperti broker ini, makanya sering disebut juga sebagai broker ya, sekuritas. Nah kenapa sekuritas? Kenapa kita harus transaksi melalui sekuritas? Karena ini memang sudah peraturannya ya, peraturannya. Kita nggak bisa langsung datang ke penjualnya terus bilang mau beli dong saham ABCD gitu. Ya itu nggak bisa kejadian tanpa adanya sekuritas ini. Walaupun kita udah ketemu langsung dengan penjualnya, tapi kita kalau mau melakukan transaksi itu harus melalui sekuritas. Tips yang pertama adalah kita harus memastikan sekuritas ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan di OJK. Itu bisa langsung dicek di websitenya apakah sekuritas ini terdaftar atau tidak. Kalau misalnya sekuritas ini tidak terdaftar, mending kalian cari yang sudah terdaftar. Kenapa kalian mesti cari yang sudah terdaftar? Ya karena kita tahu sendiri belakangan ini banyak sekali kasus-kasus investasi bodong. Jangan sampai kalian terkena kasus investasi bodong ini gitu. Dan dengan terdaftarnya sekuritas tersebut di Bursa Efek Indonesia dan juga OJK, itu meminimalisir akan adanya kasus investasi bodong ini. Ya jangan sampai kalian terkena atau terbawa kasus inilah. Yang kedua adalah kalian silahkan cek track record, ya, track record dari sekuritas ini. Silahkan dicek di Google ya misalnya sekuritas A gitu. Terus kalian lihat nih kira-kira sekuritas ini pernah terkena kasus atau tidak. Ya jangan sampai sekuritas ini sekarang lagi terkena kasus, terus kalian buka rekening di sana. Nanti pada akhirnya kalau sekuritas tersebut disuspend karena adanya kasus, ya kalian nggak bisa transaksi. Bahkan uang kalian bisa jadi nggak bisa ditarik gitu karena sekuritas tersebut lagi terkena kasus. Ya. Terus yang berikutnya adalah kalian ingin memastikan apakah kalau misalnya kalian pengen buka online trading gitu ya. Nah, kalian mesti memastikan fitur-fitur yang kalian inginkan tuh ada gitu. Kadang-kadang kalian ingin mencari data fundamental suatu perusahaan di
di aplikasi online dari sekuritas tersebut. Tapi ada sekuritas yang menyediakan informasi tersebut, ada juga sekuritas yang tidak menyediakan informasi tersebut. Jadi sebelum buka silakan tanya dulu ke salesnya atau ke marketingnya, apakah fitur-fitur yang kalian inginkan itu ada di sana gitu. Kalau misalnya nggak ada, silahkan cari di sekuritas lain sehingga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian cari ya ketika kalian membuka account di sekuritas. Kalau misalnya kalian udah cukup pede dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh sekuritas tersebut gitu ya, misalnya ada data-data fundamental dari perusahaan tersebut cukup komplit gitu ya misalnya, atau kalian pengen lihat transaksi dari investor asing juga bisa lihat, atau berita-berita yang ditampilkan oleh aplikasi online itu cukup komplit. Nah, dari situ kalian udah bisa ngelihat berapa fee dari sekuritas tersebut. Umumnya ya, untuk fee beli itu sekitar 0,15 sampai 0,2%. Ada yang sampai 0,25%, tapi udah mulai jarang ya. Dan untuk fee jualnya tinggal ditambahin pajak ya 0,1%, jadi sekitar 0,25% sampai 0,3%. Kalau misalnya fee-nya lebih jauh lebih tinggi daripada fee yang rata-rata tadi atau secara umum tadi, mendingan kalian tawar gitu. Jangan sampai kalian bayar fee terlalu mahal, karena kalau misalnya kalian bertransaksi cukup sering, tentu fee yang kalian akan bayar itu akan menjadi banyak. Ya, dikit-dikit menjadi bukit gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah cukup nyaman dengan fee-nya, yang perlu kalian perhatikan berikutnya adalah setoran minimalnya. Ya, setoran minimal. Jadi ada beberapa sekuritas yang minimal setorannya ada yang 10 juta, bahkan ada mungkin yang 25 juta ya. Tapi sekarang nggak jarang juga ada sekuritas yang memperbolehkan kita untuk berinvestasi dengan minimal setoran itu Rp100.000 ya, khusus mahasiswa apalagi gitu, lebih terjangkau lagi. Apalagi sejak adanya program Yuk Nabung Saham, itu untuk mahasiswa atau bahkan yang masih SMA gitu ya, masih sekolah, itu setoran minimalnya cukup terjangkau, cukup dengan 100.000 bahkan sudah bisa buka rekening sekuritas, sudah bisa menjadi investor saham. Silahkan ditanya ke sekuritasnya masing-masing. Menurut saya lebih baik datang ke beberapa sekuritas sekaligus gitu ya. Jangan cuma datang ke satu sekuritas terus langsung iya, tapi survei dulu lah ke beberapa sekuritas di tempat kalian, di kota kalian masing-masing gitu ya. Kalau misalnya sudah nyaman, baru buka rekening sekuritasnya. Berikutnya yang menurut saya juga cukup perlu diperhatikan ketika kita membuka account di sekuritas adalah tim risetnya. Ya, tim risetnya. Karena di Bursa Efek Indonesia itu atau bursa sahamnya itu ada banyak. Ya, mungkin ada 600-an lebih. Kita nggak mungkin ngecek satu-satu, jadi kita butuh kadang-kadang butuh review lah dari analis dari sekuritas tempat kita buka rekening. Beberapa sekuritas punya tim analis yang begitu hebat. Jadi mereka selalu mengeluarkan secara reguler ya hasil-hasil riset mereka tentang perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Karena itu bakal ngebantu banget buat kita mempelajari perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kalau misalnya tim risetnya kurang begitu oke, akhirnya jatuh-jatuhnya kita perlu melakukan riset sendiri. Untuk awal-awal atau para pemula ya yang baru masuk ke pasar modal, tentu hal itu akan sangat sulit. Ya, akan sangat sulit karena banyak banget gitu perusahaannya. Kita nggak bisa mempelajari satu persatu secara otodidak. Ya, lebih baik atau alangkah baiknya kalau misalnya kita bisa dipandu oleh analis dari tim riset sekuritas tersebut. Nah, gimana cara ngelihatnya? Biasanya di website dari sekuritas-sekuritas itu ada tab research ya. Dari situ kalian bisa ngelihat apakah tim risetnya ini cukup aktif gitu ya di dalam review perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia atau tidak. Jangan sampai kalian buka account di sekuritas tapi nggak dapat tambahan-tambahan atau value added yang kalian inginkan seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya, kalau kita mau bertransaksi jual beli di pasar modal, kita harus punya account di sekuritas. Ya. Kalau misalnya kita belum punya account di sekuritas, harus buka dulu.
dan setelah itu melakukan setoran minimal ya. Tapi ingat ya, walaupun kita mesti setor 10 juta misalnya, itu kita nggak harus langsung menghabiskan 10 juta tersebut untuk beli saham. Kita bisa aja cuman beli 200.000, 500.000, terus sisanya kita simpan dulu gitu ya. Jadi jangan khawatir, kita nggak harus menghabiskan uang yang kita setor minimal tersebut ya. Yang perlu diperhatikan adalah apakah sekuritas tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan juga OJK. Lalu cek track recordnya. Setelah itu kita harus nyaman dengan fitur-fitur, fee, dan juga setoran minimalnya ya. Kalau misalnya kalian udah cek itu, sebagai tambahannya mungkin kalian bisa ngecek tim risetnya, apakah tim risetnya ini cukup bagus atau enggak ya, cukup aktif atau tidak. Karena kita sebagai investor, apalagi yang baru masuk ke pasar modal, kita kan buta sama sekali. Kita butuh bantuan tim riset ini atau para analis untuk nge-guide kita kira-kira saham mana aja yang cukup menarik ya, cukup menarik untuk dijadikan tempat investasi. Oke, demikian tips dari saya untuk memilih sekuritas yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sama kayak kita mau beli gadget, kita membandingkan gadget yang satu dengan yang lain. Sama juga dengan sekuritas, biasanya tiap sekuritas memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Silahkan disurvei dan senyamannya kalian ya. Kalau kalian udah nyaman dengan sekuritas yang kalian survei, langsung dibuka akun sekuritasnya, lalu kalian sudah siap untuk menjadi investor saham di pasar modal. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Selamat berinvestasi.